Selamat datang di channel Terserah Netizen yang selalu menyajikan konten edukatif dan inovatif. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu pencapaian paling menakjubkan di dunia teknologi, yaitu komputer kuantum Google. Jadi, mari kita selami dunia komputasi kuantum dan temukan bagaimana Google Quantum AI berada di garis depan revolusi ini. Komputer kuantum Google, yang dikenal dengan nama Sycamore, adalah mesin yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang sangat berbeda dari komputer klasik. Dengan menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi, Sycamore mampu melakukan perhitungan kompleks dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sycamore memiliki 54 qubit dan diklaim dapat melakukan perhitungan yang akan memakan waktu ribuan tahun oleh komputer klasik hanya dalam hitungan detik, memungkinkan mereka untuk melakukan banyak perhitungan secara bersamaan. Mengenai harga, informasi spesifik tentang biaya komputer kuantum Google tidak tersedia untuk umum karena ini adalah aset penelitian yang sangat spesialis dan tidak dijual secara komersial. Namun, investasi dalam teknologi ini mencerminkan potensi besar yang dimilikinya. Google telah mengklaim bahwa Sycamore mencapai supremasi kuantum, yang berarti mampu menyelesaikan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh komputer super tercepat saat ini dalam waktu yang wajar. Komputer kuantum Google telah menunjukkan potensinya dalam berbagai aplikasi nyata. Misalnya, Google telah mengeksplorasi bagaimana komputer kuantum dapat mempercepat pengembangan obat, merancang bahan baterai baru, atau membuat reaktor fusi lebih efisien. Google Quantum AI telah mengembangkan roadmap yang menargetkan penciptaan komputer kuantum skala besar yang mampu melakukan perhitungan yang dikoreksi kesalahan. Google Quantum telah mencapai beberapa tonggak penting dalam pengembangan komputer kuantum. Mereka telah berhasil menunjukkan prototipe qubit logis pertama, yang merupakan langkah penting menuju pembuatan komputer kuantum skala besar yang berguna. Google juga telah meluncurkan kampus Quantum AI baru di Santa Barbara, yang menandakan komitmen serius mereka terhadap penelitian dan pengembangan di bidang ini. Eksperimen RCS atau Random Circuit Sampling menunjukkan bahwa prosesor kuantum dapat mengungguli komputer klasik. Dengan eksperimen RCS terbaru mencapai fidelitas eksperimental rendah sebesar 1,7 kali 10 pangkat min 3 dan biaya komputasi teoritis tinggi sekitar 10 pangkat 23. Sirkuit ini terdiri dari 700 gerbang 2 qubit dan membutuhkan waktu sekitar 47 tahun untuk disimulasikan di superkomputer terbesar di dunia. Meskipun mengungguli superkomputer klasik, aplikasi praktisnya belum jelas. Dalam konteks model Ising-Floquet, eksperimen terbaru menunjukkan fidelitas efektif sebesar 0,37 untuk sirkuit terbesar dengan tingkat kesalahan gerbang sekitar 1%, menghasilkan volume efektif sekitar 100. Volume efektif ini hanya mencakup sekitar 28 qubit dari 127 qubit. Eksperimen Out-of-Time Order Correlators, atau kita sebut OTOC, menawarkan jalur potensial untuk aplikasi komputasi yang melampaui klasik. Pada tahun 2021, eksperimen OTOC awal ini tidak cukup kompleks untuk mengungguli simulasi klasik. Mereka adalah kandidat yang baik untuk demonstrasi pertama aplikasi komputasi, karena mereka memungkinkan pertumbuhan kompleksitas yang diinginkan, hanya dibatasi oleh kesalahan per gerbang. Kerangka kerja volume kuantum efektif yang dikembangkan telah digunakan untuk menentukan biaya komputasi dari eksperimen RCS, OTOC, dan evolusi Floquet. Meskipun belum ada yang memenuhi persyaratan untuk aplikasi komputasi, diharapkan bahwa dengan tingkat kesalahan yang lebih baik, eksperimen OTOC akan menjadi aplikasi pertama yang berguna dari prosesor kuantum yang melampaui klasik. Koreksi kesalahan kuantum adalah skema yang memungkinkan pengorganisasian bit kuantum, sehingga sistem yang lebih besar dan lebih tahan terhadap kesalahan dapat dibangun. Ini menjanjikan kemampuan untuk meningkatkan skala komputasi kuantum ke sistem yang sangat besar, tetapi hingga saat ini belum ada yang berhasil membuat sistem yang cukup baik, sehingga kesalahan berkurang seiring dengan peningkatan skala. Eksperimen ini membutuhkan kerjasama antara chip kuantum, qubit, lemari es, elektronik, kabel, dan lainnya. Ada banyak percobaan dan kesalahan dalam membuat semua perangkat keras ini bekerja bersama.
tim harus mengembangkan bahasa baru untuk membuat chip melakukan apa yang diinginkan, yang membutuhkan kerja keras dari banyak orang yang cerdas dan berdedikasi. Komunikasi dengan qubit sulit karena tidak diinginkan mereka berinteraksi dengan lingkungan secara tidak sengaja, tetapi mereka harus mendengarkan sinyal yang dikirimkan. Tidak hanya memberitahu qubit apa yang harus dilakukan, tim juga perlu mendapatkan informasi kembali dari qubit untuk mengetahui keadaan mereka. Meskipun awalnya tingkat kesalahan tinggi, tim merasa bahwa mereka dapat mengatasinya. Mereka terus mencari cara baru untuk meningkatkan operasi dan decoding. Setelah beberapa bulan, ada kekhawatiran bahwa mungkin eksperimen tidak akan berhasil, tetapi ketahanan tim tetap kuat. Akhirnya, tim berhasil membuktikan bahwa koreksi kesalahan kuantum tidak hanya bekerja dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Mereka melewati titik impas. Meskipun mereka menggunakan array qubit data yang lebih besar, tingkat kesalahan sedikit menurun. Ini membuka pintu untuk pembuatan komputer kuantum yang sangat besar dan kuat di masa depan. Ada kepercayaan yang kuat di tim bahwa mereka akan dapat menyelesaikan peta jalan mereka dan membangun komputer kuantum yang besar dan berguna, yang diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. Optimisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan komputer kuantum, manusia akan dapat menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak dapat mereka selesaikan. Komputer kuantum memiliki potensi untuk mempercepat pembelajaran mesin dan algoritma kecerdasan buatan, memungkinkan mereka untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan memberikan solusi yang lebih efisien. Dalam keamanan siber, komputer kuantum menjanjikan kemampuan untuk memecahkan enkripsi yang saat ini dianggap aman, memaksa industri untuk mengembangkan protokol keamanan baru yang tahan terhadap ancaman kuantum. Komputer kuantum Google adalah teknologi yang menjanjikan dan berpotensi mengubah banyak aspek kehidupan kita. Dari kecerdasan buatan hingga keamanan siber, hingga optimisasi logistik, masa depan tampak cerah dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang dibuka oleh komputasi kuantum. Itulah sekilas tentang komputer kuantum Google. Dengan kemajuan yang terus berlanjut, kita mungkin segera menyaksikan komputer kuantum yang mengubah cara kita memecahkan masalah paling kompleks di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.